Angin pagi di gang sempit itu selalu membawa aroma yang sama. Asap knalpot, sisa-sisa gorengan semalam, dan sedikit percikan air dari got yang meluap. Namun, bagi Karina, angin itu membawa bau lain. Bau harapan. Bau adonan tepung yang baru diaduk, gula yang dikaramelisasi, dan vanila yang melayang dari dapur kecilnya. Setiap pagi, ia bangun lebih awal dari matahari, mencampur bahan-bahan dengan gerakan yang sudah dihafal di luar kepala. Tangan-tangan mungilnya yang penuh dengan bekas luka bakar kecil adalah saksi bisu dari ratusan percobaan dan kegagalan. Tujuan utamanya sederhana, sesederhana senyum anak kecil yang sedang memegang permen kapas. Ia ingin memiliki toko kuenya sendiri. Sebuah tempat di mana ia bisa menjual kebahagiaan dalam bentuk gigitan-gigitan manis, bukan hanya di atas nampan yang ia bawa berkeliling. Karina bukan tidak ambisius, hanya saja ia realistis. Ia tahu posisinya. Anak yatim piatu yang dibesarkan oleh neneknya yang sakit-sakitan. Modal adalah kata yang terdengar asing, dan koneksi adalah barang mewah yang hanya dimiliki orang-orang beruntung. Ia memulai semuanya dari nol, dengan oven yang lebih sering mati daripada menyala dan mixer yang berisik seperti traktor tua. Di gang itu, semua orang mengenalnya. "Karina, si kue nampan," panggil mereka. Beberapa membelinya karena rasa kasihan, tapi sebagian besar karena kuenya memang lezat. Rasanya seperti kue buatan ibu, hangat dan jujur. Namun, di setiap cerita tentang perjuangan, selalu ada bayangan gelap yang siap menjatuhkan. Namanya Elvira. Mereka pernah menjadi teman, atau setidaknya, Elvira menganggap dirinya teman Karina. Mereka dulu sama-sama bermimpi ingin membuka toko kue. Tapi Elvira lahir dengan sendok perak di mulutnya. Dan bagi Elvira, hidup itu seperti permainan catur, sementara Karina seperti pion yang bisa dengan mudah disingkirkan. Elvira kini memiliki butik kue yang megah di pusat kota. Dindingnya berwarna putih bersih, lampunya gemerlap, dan setiap kuenya dibanderol dengan harga yang membuat Karina hanya bisa menelan ludah. Elvira tidak pernah membuat kuenya sendiri. Semua dibuat oleh puluhan asistennya. Dan yang lebih buruk, Elvira selalu mengklaim bahwa ia adalah seorang otodidak, seseorang yang berjuang dari bawah. Padahal ia hanya membeli resep-resep dari orang lain, bahkan beberapa dari resep yang dulu Karina tunjukkan padanya. Suatu sore, saat Karina sedang menunggu pelanggan di trotoar, sebuah mobil mewah berhenti di depannya. Pintu belakangnya terbuka dan keluarlah Elvira dengan gaun sutra yang menjuntai. Ia tersenyum sinis, senyuman yang tidak sampai ke matanya. "Karina, masih berjualan di sini? Nggak capek keliling terus? Mending kerja di tempatku saja, jadi asisten koki. Siapa tahu ada ilmu yang bisa kamu curi," ucap Elvira, sengaja menyinggung masa lalu mereka. Karina hanya terdiam, tatapannya dingin. "Terima kasih Elvira, tapi aku suka mandiri." Elvira tertawa meremehkan. "Mandiri? Mandiri itu butuh modal, Karina. Kamu pikir dengan oven tua dan nampan itu kamu bisa bersaing? Lihat aku sudah di atas, dan kamu masih di bawah sana. Sampai kapanpun." Kata-kata Elvira menancap dalam hati Karina. Ia tidak peduli jika Elvira meremehkannya, tetapi impiannya, Elvira telah menginjak-injaknya. Di malam hari, Karina menuliskan semua rencananya. Ia harus mendapatkan pinjaman, mencari tempat, dan membeli oven baru. Ia akan membuktikan bahwa modal bukanlah satu-satunya kunci. Ia punya tekad, kerja keras, dan yang paling penting, resep-resep rahasia yang ia dapatkan dari neneknya. Resep-resep yang Elvira curi dan klaim sebagai miliknya. Ketika Karina mengajukan pinjaman ke bank, ia ditolak. Ia mencoba lagi dan lagi. Bank-bank selalu menolaknya. Alasannya selalu sama. Tidak ada jaminan, atau bisnis Anda terlalu kecil. Karina tidak tahu bahwa Elvira dengan liciknya telah menghubungi beberapa pihak di bank-bank tersebut, mengatakan bahwa Karina tidak memiliki reputasi yang baik dalam berbisnis, bahkan menyebarkan fitnah bahwa Karina adalah seorang penipu. Suatu hari, seorang pemilik ruko tua yang kosong, Pak Udin, menawarkan ruko miliknya kepada Karina. "Saya lihat kamu ini anak baik dan pekerja keras, Karina. Saya percaya kamu bisa. Kalau begitu, sewa bulanannya kamu cicil saja ya. Sisanya nanti, kalau sudah untung." Tawaran Pak Udin bagai embun di padang pasir. Karina sangat bersemangat. Ia langsung memulai renovasi kecil-kecilan. Tapi, Elvira tidak tinggal diam. Ia mengirim beberapa orang untuk mengganggu pembangunan ruko, bahkan menyebarkan isu di area sekitar ruko kalau Karina adalah seorang penipu. Tidak hanya itu, saat Karina dan Pak Udin bertemu dengan seorang kontraktor, rupanya kontraktor itu juga orang Elvira, yang dengan sengaja menghambat proses renovasi dengan cara mengerjakannya secara lambat atau bahkan merusak beberapa bagian dari ruko.
sehingga Karina harus mengeluarkan uang lagi. Puncaknya adalah saat Elvira mengadakan acara grand opening untuk butik kue barunya, yang ternyata letaknya tidak jauh dari ruko Karina. Ia mengundang puluhan wartawan dan influencer. Dalam wawancaranya, Elvira sesumbar bahwa butik kuenya adalah hasil dari kerja kerasnya selama bertahun-tahun, dan ia tidak pernah bergantung pada siapapun. Saya ingin menunjukkan bahwa, dengan modal minim pun, kita bisa sukses. Kunci sukses saya adalah resep-resep rahasia yang saya dapatkan dari nenek saya, ucap Elvira, sambil tersenyum ke arah kamera. Karina yang menonton siaran langsung tersebut dari ponselnya, merasa dadanya sesak. Itu adalah kalimat yang sama yang sering neneknya ucapkan, dan resep-resep rahasia yang ia maksud adalah resep-resep yang ia tunjukkan kepada Elvira dulu. Kemarahan yang membakar di hati Karina tidak membuatnya buta. Sebaliknya, ia menjadi lebih tajam. Ia mengerti perlawanannya tidak bisa dengan emosi. Ia harus bermain pintar, menggunakan apa yang ia miliki. Kerja keras, ketulusan, dan yang paling penting, resep-resep warisan neneknya yang dicuri Elvira. Ruko tua itu akhirnya selesai direnovasi, meskipun dengan banyak hambatan. Sambil menunggu, Karina tidak tinggal diam. Ia kembali berjualan keliling, tetapi kali ini dengan strategi baru. Ia tidak hanya menjual kue, tetapi juga membagikan cerita. Ini resep rahasia dari nenek saya, katanya pada setiap pelanggan. Ia ingin menunjukkan bahwa ada jiwa dan sejarah di balik setiap kue yang ia buat. Strategi ini berhasil. Pelanggan mulai berdatangan, tertarik dengan cerita dan rasa kue yang jujur. Salah satu pelanggan setianya, seorang ibu muda bernama Amara, adalah seorang pembuat konten, dengan pengikut yang lumayan banyak. Amara terpikat oleh kisah Karina dan mengunggah video tentang kue-kue Karina, yang dibuat dengan sepenuh hati. Video itu viral. Banyak orang yang terharu dengan cerita perjuangan Karina. Mereka datang berbondong-bondong, tidak hanya untuk membeli kue, tetapi juga untuk memberikan dukungan. Toko kecil Karina, yang diberi nama Dapur Nenek, akhirnya dibuka. Meskipun sederhana, toko itu dipenuhi pelanggan setiap hari. Elvira tidak bisa tinggal diam. Ia merasa popularitas Karina mengancam posisinya. Ia memulai serangan balik. Pertama, ia menyewa seorang asisten koki dari toko Karina. Asisten tersebut disogok untuk menyebarkan isu bahwa Dapur Nenek menggunakan bahan-bahan murah dan tidak higienis. Fitnah ini menyebar cepat di media sosial, dan beberapa pelanggan mulai ragu. Karina menghadapi masalah ini dengan kejujuran. Ia mengunggah video singkat yang menunjukkan proses pembuatan kuenya. Ia menunjukkan bahan-bahan berkualitas yang ia gunakan, kebersihan dapurnya, dan ia bahkan meminta salah satu pelanggan setianya untuk memberikan testimoni jujur. Videonya sukses, dan kebohongan Elvira terbongkar. Tidak kehabisan akal, Elvira mencoba cara lain. Ia mengirim orang untuk mengganggu pengiriman bahan baku Karina. Suatu hari, truk pengiriman gula dan tepung Karina tiba-tiba mogok. Tepat di saat itu, Elvira muncul, menawarkan bantuan dengan senyum palsu. "Kenapa, Karina? Bisnismu sudah sebesar ini tapi kok masih punya masalah? Perlu bantuan?" tawar Elvira. Karina menolak dengan halus. "Tidak perlu, Elvira. Masalah adalah bagian dari perjalanan. Aku akan menyelesaikannya sendiri." Elvira pergi, tetapi ia memastikan bahwa Karina tidak bisa mendapatkan bahan baku dari pemasok lain. Ia menggunakan pengaruhnya untuk memblokir pasokan ke toko Karina. Ini adalah pukulan telak. Karina panik, ia tidak tahu harus berbuat apa. Dalam keputusasaan, Karina teringat perkataan neneknya. Hidup itu seperti adonan kue, semakin sering diuleni, semakin kuat rasanya. Ia tidak mau menyerah. Ia memutuskan untuk mencari pemasok di luar kota. Dengan bantuan Pak Udin, sang pemilik ruko, mereka berhasil mendapatkan pasokan bahan baku yang bagus. Pada saat yang sama, Elvira sedang menyiapkan acara besar untuk ulang tahun butik kuenya. Ia ingin mengumumkan bahwa ia akan membuka cabang di luar negeri. Ia mengundang media, investor, dan pejabat penting. Di acara itu, ia berencana untuk meluncurkan produk andalannya, kue klasik dengan resep neneknya. Ia menyebut kue itu kue lezat warisan nenek. Karina mendengar kabar ini dari Amara, si pembuat konten. Ia tahu ini adalah kesempatan terakhirnya. Ia harus melakukan sesuatu. Ia tidak bisa membiarkan Elvira mencuri warisan neneknya. Pada hari acara grand opening Elvira, Dapur Nenek Karina juga mengadakan acara kecil-kecilan. Mereka meluncurkan produk baru, kue resep asli nenek. Kue ini adalah versi asli dari resep neneknya, tanpa tambahan bahan-bahan mahal dan hiasan yang berlebihan. Hanya kue klasik yang jujur.
Saat acara Elvira berlangsung, semuanya tampak sempurna. Elvira naik ke panggung dan memulai pidatonya, sesumbar tentang kerja keras dan dedikasinya. Namun, tiba-tiba, seorang pria paruh baya naik ke atas panggung dan memegang mikrofon. "Maaf Nona Elvira, tapi ada yang harus saya sampaikan." Pria itu adalah mantan koki yang pernah dipekerjakan Elvira untuk membuat kue-kue yang ia jual. Ia dipecat setelah mencoba memberitahu Elvira bahwa beberapa resep yang ia klaim adalah hasil curian. Pria itu menceritakan semua kebohongan Elvira, dari bahan baku yang tidak higienis hingga pencurian resep. Ia bahkan menunjukkan bukti berupa salinan resep asli yang ia simpan. Di saat yang sama, video yang diunggah Amara tentang kue resep asli nenek milik Karina juga menjadi viral. Konten kreator lain yang penasaran membandingkan kue lezat warisan nenek milik Elvira dengan kue resep asli nenek milik Karina. Hasilnya mengejutkan. Kue Karina yang sederhana ternyata memiliki rasa yang jauh lebih otentik dan enak. Seketika, Elvira menjadi bahan tertawaan. Para investor dan pejabat yang hadir merasa ditipu. Mereka meninggalkan acara, wajah mereka penuh kekecewaan. Elvira mencoba membela diri, tetapi tidak ada yang percaya. Ia tidak hanya kehilangan reputasi, tetapi juga kepercayaan. Karina, di sisi lain, tidak perlu berbuat apa-apa. Kebenaran yang selama ini ia pegang teguh telah membela dirinya sendiri. Kabar kejatuhan Elvira menyebar secepat api. Para wartawan dan pembuat konten yang tadinya mengeluh-elukan Elvira, kini berbalik mengejar fakta. Kisah tentang pencurian resep dan kebohongan Elvira menjadi berita utama, sementara video Amara tentang The True Legacy milik Karina menjadi viral di mana-mana. Secara instan, dapur nenek kebanjiran pesanan. Tidak hanya dari pelanggan lokal, tetapi juga dari kota-kota lain. Telepon terus berdering, dan antrean pembeli mengular hingga keluar gang. Karina dan tim kecilnya bekerja siang malam, tetapi wajah mereka tidak menunjukkan kelelahan, melainkan kebahagiaan. Namun, Karina tidak ingin memanfaatkan momentum ini dengan gegabah. Ia menolak tawaran dari investor yang ingin membeli waralaba dapur nenek dengan harga tinggi. Ia tahu, bisnis ini bukan hanya soal uang. Ini tentang resep neneknya, tentang ketulusan yang ia jaga, dan tentang kepercayaan pelanggan yang ia bangun dari nol. Ia memilih untuk tumbuh secara perlahan, tetapi pasti. Ia merekrut beberapa ibu rumah tangga di sekitarnya yang membutuhkan pekerjaan. Ia melatih mereka dengan sabar, mengajarkan setiap detail resepnya, dan menanamkan nilai-nilai kejujuran. Dapur nenek tidak lagi hanya sebuah toko kue, tetapi menjadi pusat komunitas, tempat di mana perempuan-perempuan bisa merasa berdaya. Sementara itu, Elvira harus menanggung semua konsekuensinya. Butik kuenya sepi. Para karyawannya, yang merasa malu dan muak dengan kebohongannya, satu persatu mengundurkan diri. Reputasi yang ia bangun di atas kebohongan hancur dalam sekejap. Para investor yang tadinya akan menanamkan modal, kini menarik diri. Bahkan para pembuat konten yang dulu sering ia bayar, kini berbalik mengunggah video tentang kebangkrutannya. Keangkuhan Elvira membuatnya tak bisa menerima kenyataan. Ia menyalahkan semua orang, kecuali dirinya sendiri. Ia mencoba untuk memulai kembali, tetapi tidak ada yang mau percaya. Ia akhirnya kembali ke titik nol, dengan nama yang buruk dan tanpa ada yang mau membantunya. Suatu sore, Karina sedang duduk di bangku di depan dapur nenek, menikmati secangkir teh. Pak Udin datang menghampirinya, tersenyum bangga. "Anakku, kamu lihat kan, kerja keras tidak pernah mengkhianati. Kamu tidak perlu membalas kejahatan dengan kejahatan. Cukup dengan kebaikan dan kejujuran." Karina mengangguk. Kemenangan terbesarnya bukanlah karena Elvira hancur, tetapi karena ia berhasil mencapai mimpinya dengan cara yang paling bersih. Ia tidak hanya mendapatkan toko kuenya, tetapi juga kehormatan dan kebahagiaan sejati. Ia membuktikan bahwa kebaikan, meskipun sering diremehkan, akan selalu menemukan jalannya untuk bersinar. Dan di antara aroma kue yang baru matang dan senyum para pelanggannya, Karina akhirnya tahu, kemenangan sejati bukanlah saat kamu menjatuhkan orang lain, tetapi saat kamu berhasil membangun dirimu sendiri, seutuhnya, tanpa mengorbankan kejujuran. Terima kasih telah menemani perjalanan Karina dalam meraih mimpinya. Kisah resep rahasia nenekku, menumbangkan juragan kue sombong ini, mengajarkan kita bahwa kejujuran dan ketulusan hati adalah modal terkuat dalam menghadapi setiap tantangan. Semoga Anda menyukai cerita ini. Jangan lupa dukung terus channel Curhatan Hati dengan cara like dan subscribe lalu tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan cerita-cerita baru yang akan kami unggah. Sampai jumpa di cerita lainnya.